Soalnya aku soalnya aku juga waktu itu nyiapin PPT sama bahan-bahan materi dari Pak Gusen malamnya, dari paper-paper sama jurnal. Kemudian kalian tinggal salin aja pas UTS nanti. Soalnya itu tuh biasanya Pak Gusen kelompok ngerjainnya, jadi ya nggak terlalu susah. Ini tapi aku cuma jelasin dikit aja. Dimana zaman Pleistocene itu ada beberapa proses yang cukup sering terjadi, yang mana dia tuh terjadi kayak siklus. Contohnya itu adalah proses glasiasi, di mana proses glasiasi itu tuh terjadi intinya tuh laut pada saat itu tuh mulai surut dan berubah menjadi es di kutub. Sederhananya itu kayak itu. Dan setelah proses glasiasi terjadi, diselingi oleh proses interglasiasi. Begitu juga dengan glasiasi terjadi lagi. Nah, glasiasi terakhir itu tuh terjadi di perbatasan antara Pliocene sama Pleistocene sama Holocene. Nah, itulah periode glasiasi terakhir. Jadi kita itu yang berada di Holocene, kita kan sekarang di kala Holocene. Nah, Holocene itu masuknya ke dalam interglasiasi. Jadi di masa depan nanti itu bisa, ya bukan bisa jadi, tapi berdasarkan catatan sejarah bumi, bakal terjadi periode glasiasi lagi. Jadi kita tuh kayak beruntung aja manusia tuh hidup di periode, bisa berevolusi di periode interglasiasi yang iklimnya itu sangat cocok untuk evolusi Homo sapiens. Kemudian selanjutnya ada beberapa proses lagi kayak aktivitas endogen, eksogen, dan vulkanik. Ini ketiga aktivitas inilah yang menyebabkan apa ya, raman permukaan bumi pas zaman kuarter itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kemudian kemudian untuk beberapa catatan catatan suhunya. Dimana kalau bisa kalian lihat dengan jelas ya, dimana pas ini kan kita sekarang kan sini. Nah, semakin ke kiri itu tuh semakin ke zaman dulu lah pokoknya. Nah, Holosen itu tuh sekitar dimulai dari 13.000 tahun yang lalu sampai sekarang ini masuknya ke Holosen. Nah, di kala Holosen terjadi perubahan temperatur yang cukup, ya kayak siklus, kayak siklik. Jadi ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi lagi. Dan beberapa kali juga terjadi kayak event climate optimum, namanya itu biasanya itu beda-beda. Contohnya tuh kayak di Pliocene, itu kan Pliocene kan suhunya agak tinggi banget kan. Dia tuh ada yang disebut sebagai Pliocene optimum temperatur dan sebagainya. Itu bisa kalian baca lagi. Tapi karena kita bahas tentang quarter, jadi kita bahas ke yang Pleistocene sama Holocene aja. Kemudian bisa kalian baca aja kalau kalian tertarik sama catatan temperatur di kala Pleistocene sama Holocene, dikarenakan pas Pleistocene sama Holocene itu bisa diketahui dengan jelas. Beda halnya dengan kalau kita meneliti tentang suhu atau temperatur di kala-kala yang lain, dikarenakan catatan di Miocene sampai sebelum Miocene kayak di Paleocene, Oligocene itu tuh kurang bagus atau kurang lengkap catatan buktinya, di mana catatan temperatur itu direkam melalui namanya tuh apa ya, proxy, PROXY, di mana proxy itu tuh direkam melalui SS yang ada di kutub. Nah, pembacaan S di kutub itu bahkan dapat menghasilkan catatan dari temperatur ini. Kalau kalian lihat ada Little Ice Age, di mana pas zaman kolonial dulu, sekitar kolonial, ada yang namanya zaman es kecil yang terjadi di Eropa yang membuat beberapa spesies itu punah. Mungkin bisa kalian baca lagi aja kalau tertarik. Tapi nggak mungkin itu masuk UTS besok. Kemudian ini perkembangan di Pleistocene, yang tadi Holocene, yang ini Pleistocene. Kemudian di zaman Pleistocene itulah muncul banyak yang beberapa struktur di Indonesia atau bahkan dunia itu mulai terbentuk. Contohnya itu ada di sini ada
sesar Palu Koro. Kalau kalian pernah baca berita, pasti pernah dengar kalau ada yang gempa tsunami tsunami Palu kalau nggak salah namanya yang lebih terkenal. Dia disebabkan oleh adanya patahan Palu Koro. Nah, biasanya kalau soalnya nggak berubah, biasanya ada topik yang ngebahas patahan Palu Koro ini di soalnya Pak Gusen. Jadi mungkin kalian bisa siapin aja paper yang ngebahas tentang patahan Palu Koro sama tsunami Palu tahun 2018 kemarin, yang 6 tahun yang lalu. Bisa kalian cari aja, soalnya pas tahun kemarin sama 2 tahun yang lalu tuh juga, pas tahun aku sama tahunnya kemarin pas tahun aku, jadi tahun 2 sampai 3 tahun yang lalu tuh topik patahan Palu Koro tuh masuk terus di UTS-nya Pak Gusen. Jadi mungkin kalian siap-siap aja. Kemudian ya sebenarnya PPT Pak Gusen nggak terlalu banyak materinya, cuman ada contoh-contoh gempa bumi sama bencana berupa tsunami, banjir dan lain-lainnya dari kala Pleistosen sama Holosen. Kemudian ini ada salah satu topik, biasanya Pak Gusen selalu ngebawain ini, baik itu di geologi lingkungan kadang juga dijelasin. Pokoknya kalau ada kelas Pak Gusen itu pasti biasanya ngejelasin tentang Sangiran. Di mana Sangiran itu salah satu tempat atau situs yang merekam catatan sejarah yang enggak paling sih, yang cukup penting di Indonesia, dikarenakan rekaman di Sangiran itu tuh mencakup dari Pleistosen awal bahkan hingga Pliocene akhir tuh ada, bahkan sampai bukti evolusi dari manusia, fauna, dan lain-lainnya di situs Sangiran itu tuh cukup lengkap, cukup dapat terbaca dengan baik melalui pembacaan fosil dan sedimen yang ada di situs Sangiran. Tapi ini nggak mungkin masuk TS sih. Nah, di mana ada situs Sangiran, ini nih ada beberapa formasi yang di Sangiran itu biasanya disebut sebagai formasi Kalibeng, kemudian ada formasi Pucangan, Kabuh. Nah, Pucangan sama Kabuh dialah yang ngebawa fosil-fosil manusia purba yang Homo erectus, kemudian fauna-fauna kayak kerbau dan nenek moyang kerbau itu segala macam banyak ditemukan di formasi Pucangan sama Kabuh. Tapi kalau Pak Gusen nggak ngebahas Sangiran, tapi kalau soalnya Pak Didit pasti masuk ngebahas soal Sangiran. Ini bisa kalian baca aja. Nah, kemudian dikarenakan pas zaman kuarter itu tuh cukup penting dalam evolusi kita, dalam evolusi manusia, baik itu di bidang geologi dan singgungannya dengan arkeologi dan ilmu-ilmu yang lainnya, diperlukan suatu metode yang namanya itu dating atau penanggalan. Mengapa? Dikarenakan catatan sejarah, bagaimana kita tahu kayak ada fosil Homo erectus, apa ini Ngandoensis kalau nggak salah. Ngandoensis itu tuh hidup di kala apa, di zaman apa, itu tuh melalui penanggalan. Di mana penanggalannya itu tuh baru masuk ke materi Pak Rahmadi. Mana ya? Bentar ya, Bang. Karena kalau ada itu cukup familiar di teknik geologi, karena kan banyak penelitian yang nggak tahu ya, kayak bukan teknik yang berkaitan dengan satunya itu juga di ya, research yang lagi di jalan itu tuh aku pakai penanggalan yang namanya itu argon potasium. Kemudian metode penanggalan atau dating itu cukup banyak banyak sekali, nggak cuma yang ditampilin di PPT ini aja, tapi beberapa metode yang cocok untuk digunakan di kala quarter ini, di kala Pleistosen sama Holosen, yaitu beberapa ini yang cukup
sering digunakan di beberapa literatur sama paper itu yang berkaitan dengan geologi itu adalah potasium argon. Di mana potasium argon itu ada kayak submetodenya yang disebut sebagai argon-argon. Untuk potasium argon itu KAR, kalau yang argon-argon AR-AR. Kemudian untuk radiokarbon sama uranium thorium itu juga cukup sering dipakai di geologi untuk penentuan. Pokoknya tuh untuk penentuan mineral-mineral itu tuh banyak yang menggunakan uranium thorium sama potasium argon. Pokoknya ketiga ini yang sering dipakai. Kemudian untuk paleomagnetism itu tuh sebenarnya metode yang lebih bukan advance ya, ya mungkin lebih advance, tapi untuk keperluan yang lebih luas dibandingkan dengan potasium argon dikarenakan metode yang ada yang tersedia sekarang itu tuh memiliki keterbatasan penanggalannya. Contohnya untuk penanggalan radiokarbon tipe C14 dia tuh cuman bisa sekitar 600 sampai 700 ribu tahun yang lalu. Untuk selebihnya itu tuh nggak bisa didating kayak ada terjadi galat gitu. Kemudian untuk paleomagnetism dia tuh lebih jauh lebih luas bisa ya berjuta-juta tahun yang lalu dia tuh bisa. Tapi kalau untuk yang metode kayak dendrokronologi, radiokarbon itu tuh cukup terbatas untuk waktunya. Nah, untuk dendrokronologi sebenarnya tuh dari PPT-nya itu nggak ada penjelasannya, tapi untuk dendrokronologi itu adalah salah satu metode yang berdasarkan pemahaman aku ya. Berdasarkan pemahaman aku dia tuh metode yang paling pas dalam penentuan iklim dan sejarah di masa lalu. Namun, dikarenakan dendrokronologi itu tuh bergantung kepada pembacaan cincin dari pohon, dia tuh terbatas. Dikarenakan umur hidup pohon kan nggak panjang kan. Jadi misalkan ada pohon, kalau kalian pernah nebang pohon atau ngeliat, jangan deh, jangan nebang pohon, tapi misal aku pernah ngelihat apa belahan pohon, dia tuh ada cincinnya. Nah, cincin itu tuh bisa ngebantu kita dalam penentuan iklim di masa lalu. Misalkan, jadi satu cincin ini, bentar aku gambar dulu. Nah, dari cincin sini, sini misalkan sini ke sini. Nah, itu tuh terbentuk selama 1 tahun. Makanya kita tuh bisa mengetahui umur si pohon yang kita miliki. Tapi pohonnya itu yang berkayu ya. Yang pohon berkayu itu bisa diketahui umurnya dari pembacaan si cincin ini, tahun. Nah, misalkan cincin, misal aku potong bagian sini, jadi segitiga gini kan. Nah, nah kemudian ada cincin-cincin. Nah, dari pembacaan cincin ini kita tuh bisa tahu bagaimana iklim di masa lalu. Gimana? Sederhananya tuh, jujur aku belum pernah melakukan dating di dendrokronologi, tapi dari yang pemahaman aku, dari beberapa literatur yang aku baca, untuk pembacaan cincin itu cukup mudah, tapi ya cukup terbatas dikarenakan umur pohon tadi yang aku jelasin. Paling mentok pohon itu tuh umurnya 100 tahun atau ya mungkin ada beberapa spesies yang bisa nyampe 1000 tahun. Nah, contoh di sini, ini kan cincin yang ini kan pendek kan, kayak ya mungkin 1 senti misalkan. Sedangkan cincin yang satu ini lebarnya tuh lebih luas, misalkan 4 cm. Nah, kita tuh bisa tahu berarti di tahun ini, di tahun pembentukan cincin ini, iklimnya tuh musim hujan. Banyak hujan yang terjadi di tahun itu. Sedangkan pas pembentukan cincin ini, misalkan pembentukan cincin ini tahun 1950, sedangkan pembentukan cincin ini berarti kan setahun sebelumnya kan, 1949. Berarti pembentukan cincin ini tuh mengalami musim kemarau yang cukup panjang atau cukup lama dikarenakan pembentukan cincinnya itu cuman
1 cm. Sedangkan setelah tahun 1949 itu, yaitu tahun 1950, terjadi musim hujan yang cukup itu ya nggak bisa merekam sepanjang masa. Jadinya untuk penggunaan dendrokronologi itu cuman beberapa, ya paling mentok 100-300 tahun. Nah, kalau kalian lihat, ini kan nggak sampai kanan banget kan, dikarenakan ya paling mentok 1000 tahun lah, nggak lama-lama banget. Kemudian untuk metode yang sering dipakai di geologi, beberapa di antaranya itu tuh potasium argon, radiokarbon, dan yang ketiga itu adalah uranium thorium. Yang pertama, ntar aku lihat dulu. Yang pertama itu mungkin kita apa samain dulu persepsi mengenai istilah presisi sama akurat. Sebelumnya paham nggak istilah presisi sama akurat? Soalnya ini kayaknya udah di kimia analitik. Kalau kalian udah paham, nggak aku jelasin. Ah, Mas, sudah. Udah. Oke. Ya. Jadi yang diharapin dari metode yang kita pilih dalam melakukan dating atau penanggalan di geologi quarter itu tuh yang presisi sama yang akurat. Dikarenakan banyak metode itu tuh yang memiliki plus minus yang cukup panjang atau cukup jauh gitu loh. Misalkan 2 juta tahun kurang lebih plus minus, tanda itu plus minus 400 ribu tahun yang lalu. Nah, itu kan agak kurang akurat kan dalam penentuan umur yang kita harapin. Maka dari itu kita tuh memilih metode yang tepat. Nah, penggunaan metode yang tepat itu tuh bergantung dari sampel yang kita miliki. Contohnya itu metode yang mungkin familiar kalian pernah dengar, yaitu radiokarbon atau radiokarbon C, di mana penggunaan radiokarbon itu tuh menggunakan unsur atau ya molekul yang bersifat radioaktif. Contohnya itu karbon. Karbon itu ada C12, C13, C14. Nah, C12 itu tuh komposisinya di alam itu gede banget. Anggap aja 99%. Di beberapa literatur tuh nyebutnya 99%. Kemudian C13 itu 1%. Nah, untuk C14 itu dikit banget, tapi selalu ada di jaringan semua makhluk hidup. Makhluk hidup di bumi kan bergantung pada unsur karbon kan. Nah, setiap makhluk hidup di bumi ini, kita, hewan, dan lain-lainnya itu punya kandungan C14 di dalam jaringan kita. Walaupun semua makhluk hidup punya C14 ini, kandungan C14 di alam, di bumi ini tuh sedikit banget, 1 berbanding 1 triliun. Bayangin 0,000 sekian 1%. Sangat sedikit dibandingkan dengan karbon 12 sama karbon 13 di bumi. Nah, mengapa dikit? C14 itu dikit dikarenakan C14 itu merupakan unsur yang bersifat radioaktif. Jadi misalkan dia dalam kondisi yang nggak stabil, dia bakal berubah jadi unsur yang lain. Nah, C14 itu diproduksi dari adanya pancaran sinar kosmik yang menabrak atmosfer bumi. Kan kita kan atmosfer bumi kan kayak sebagai pelindung bumi dari sinar kosmik kan. Bayangin kalau nggak ada atmosfer itu bumi bakal, ya semua kehidupan di bumi itu bakal punah. Berhubung ada atmosfer, kita tuh agak terlindung. Nah, pancaran sinar kosmik itu yang menembaki atmosfer bumi bakal ngebuat si C14. Nah, C14 itu kalau nggak stabil bakal berubah ke N14 atau nitrogen 14. Nah, nitrogen 14 dan C14 inilah yang dianalisis dalam perhitungan radiokarbon metode C14. Jadi, misalkan misalkan gini, misalkan di makhluk hidup itu kan ada diteliti kan kandungan C14 yang ada di jaringan makhluk hidup itu ada berapa. Nah, sisa yang ada di makhluk hidup itu kita tuh analisis dengan menggunakan waktu paruh dari C14, di mana
waktu paru C14 itu sekitar aku kurang ingat, nah ya ini ada 5.730 tahun. 5.730 tahun ini dapat menunjukkan seberapa tua fosil yang kita miliki. Mengapa aku sebut fosil? Dikarenakan C14 itu tuh berada di jaringan makhluk hidup kayak hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya. Maka dari itu, sampel yang kita gunakan untuk radiokarbon C14 itu harus yang makhluk hidup, pernah hiduplah setidaknya. Dikarenakan makhluk hidup itu tuh berbasis karbon. Makhluk hidup di bumi itu tuh berbasis karbon, dan makhluk hidup di bumi dia tuh menyimpan dalam tanda kutip menyerap sedikit C14 di dalam jaringannya. Nah, sisa dari C14 yang ada di fosil makhluk hidup itulah yang dianalisis di radiokarbon C14 ini. Kemudian untuk radiokarbon yang lain ada uranium, thorium, atau ini tuh kalau nggak salah disebut sebagai uranium 23 thorium 230. Kalau nggak salah ya, ada nama lainnya untuk uranium thorium. Nah, uranium thorium ini aku kurang familiar gimana metodenya, tapi sederhananya dia tuh sebenarnya uranium yang normal itu kan yang paling bukan normal sih, maksud aku yang uranium yang paling gede nilai nomor atomnya itu tuh adalah uranium 238. Nah, uranium 238 ini ada PPT-nya deh, ada slide-nya, ada gambarnya. Nah, uranium 238 dia tuh bakal meluruh menjadi yang paling kecil timbal 206 melalui peluruhan alfa sama beta. Perlu kalian ketahui lagi ada dua emisi. Sebenarnya ada dua peluruhan, yaitu peluruhan alfa sama peluruhan gamma. Kalau kalian lupa atau nggak tahu itu bisa kalian cari aja alpha, beta, gamma, decay di Google, di mana untuk peluruhan alfa sederhananya tuh si nomor atom dari suatu unsur kehilangan 4. Nah, uranium 238 ini meluruh jadi U234. Nah, U234 ini bakal meluruh lagi melalui alpha sama beta decay menjadi thorium 230. Nah, 234 menuju ke 230 thorium inilah yang dianalisis dalam penanggalan uranium thorium. Jadi untuk lead atau timbal 206 ini nggak masuk ke dalam uranium thorium. Namun ada juga metode-metode lain yang melibatkan peluruhan dari uranium 238 ini sampai timbal 206 ini. Contohnya ada uranium timbal, itu tuh ada juga metode uranium timbal tapi jarang dipakai. Nah, ini ada disebutin. Uranium timbal itu ada juga metodenya, kemudian ada uranium-uranium juga dan sebagainya. Tapi untuk yang cocok dipakai atau digunakan di Golgi Quarter itu adalah uranium thorium, dikarenakan uranium thorium itu adalah unsur yang banyak ditemukan di material organisme yang berbasis karbonat, karbonat. Jadi kayak koral segala macam itu banyak, nggak banyak sih, sebenarnya tuh nggak banyak tapi cukup ada kandungan dari uranium sama thorium. Maka dari itu apabila sampel yang kita hadapi itu adalah karbonat tan kayak apa, koral, apa, cangkang moluska dan sebagainya, uranium thorium itu cocok digunain. Kemudian untuk instrumennya itu aku kurang tahu gimana cara pakainya. Pokoknya untuk perhitungan uranium thorium itu cukup panjang, jarak jarak penanggalannya itu cukup panjang dibandingkan dari dendrokronologi itu kan cuman ya 100-200 tahun kan. Untuk uranium thorium itu tuh bisa ngebaca sampai 200.000 tahun yang lalu. Kemudian untuk sebenarnya untuk yang luminescence itu aku kurang paham, tapi luminescence itu tuh pokoknya tuh pakai kendaraan dari apa ya, aku kurang tahu deh kalau yang luminescence ini. Kemudian untuk penanggalan sebenarnya sejujurnya aku kurang menguasai banget, cuman beberapa metode aja yang aku tahu. Tapi untuk
Geologi kuarter itu dikarenakan kita tuh menganalisis, kebanyakan di geologi kuarter itu menganalisis organisme, fosil, artefak, kemudian apa ya, arkeologi sebagainya, itu kita menggunakan yang sering dipakai itu adalah radiokarbon C14 sama thorium. Itu aja yang enggak itu aja sih, tapi yang sering dipakai di beberapa penelitian itu dua itu. Kemudian untuk kayak amino acid customization ini aku kurang paham. 3 metode itu aja sih yang aku agak familiar, yaitu dendrokronologi, radiokarbon C14 sama uranium thorium. Untuk potasium argon itu aku pernah ngelakuinnya, tapi cuman milih sampel sama menganalisis hasilnya aja. Untuk untuk instrumennya tuh aku kurang paham. Tapi untuk potasium argon itu bisa dipakai untuk mineral yang hornblende, yang ada potasiumnya itu bisa dipakai. Kayak hornblende di kumis itu kan ada. Nah, itu bisa dipakai untuk potasium argon. Kemudian untuk metode-metode yang lain kayak amino acid ini dan sebagainya, fission track, lysometer sama luminescence itu aku kurang paham. Itu aja sih yang bisa aku jelasin dikit malam ini. Mungkin nggak banyak ngebantu kalian, tapi cuman mau apa ya, kayak nyaranin aja untuk UTS Pak Gusen, mending nggak usah baca materinya, ya baca sekilas aja, tapi mending kalian nyiapin paper-paper yang berkaitan sama bencana alam di skala kuarter aja. Daripada kalian baca materi Pak Gusen, mending kalian nyempatin waktu kalian untuk ngebaca materi Pak Rahmadi aja daripada Pak Gusen. Karena kan Pak Gusen itu tuh paling kelompok ngerjainnya. Mungkin ya, tapi nggak tahu kalau berubah. Tapi biasanya ngerjainnya kelompok sama buat kayak semacam ya literatur paper ala-ala gitu. Mudah kok kalau bagusan, asalkan ada bahannya aja. Soalnya biasanya open book mungkin bagusan pernah ngomong. Itu aja sih, ada yang mau ditanyain. Soalnya aku nggak terlalu menguasai materi dari penanggalan ini. Permisi Mas, mau tanya. Ya, Eh Sebelumnya makasih ya Mas buat OC-nya malam ini. Berarti itu biasa kalau yang Pak Agus Hendratno itu kelompokan, terus itu bebas atau gimana ya Mas kelompoknya? kalian pernah dikasihin nggak sama Pak Gusen open book atau gimana? Enggak sih, cuman tadi saya tanya ke Pak Pentato, katanya tuh emang diskusi gitu Mas. Diskusi Oh, kelompok gitu. oh, berarti kayak tahun biasanya. Jadi kalian itu kan ruangan ya mungkin seruangan itu 40-50 orang misal. Nah, nanti itu kalian disuruh perintah soalnya itu buat kelompok secara acak. Sebenarnya itu nggak acak, tapi yang deket dengan posisi duduk kalian. Kalian kan ada nomor Oh, urut kan pas ujian. Nah, nanti kalian tuh iya. disuruh buat kelompok, tapi jangan terlalu jauh dari tempat duduk kalian. Gitu sih untuk kelompokannya. Oke, terus papernya tuh berarti searching gitu Mas. Jadi waktu biasanya ya kalau bagusan itu boleh buka HP, buka laptop atau buka buku kalian yang ada bahannya. Jadi kalian cari paper-papernya, kemudian ya kalian ya salin aja isi dari paper itu yang kalian baca karena kan ujian kan itu nggak banyak waktunya. Jadi kalian Iya. tulis geologi regional segala macam, kemudian misalkan ditanyai bencananya kalian bahas secara singkat bencana alamnya, kemudian dan seterusnya cerita soalnya. Soalnya tuh misalkan ada soalnya tuh biasanya itu ada 4, misalkan yang pertama aspek geologi regional, geomorfologi dan lain-lainnya, kemudian terkait bencananya, kemudian terkait yang ketiga tuh soal nomor 3 terkait pemetaan bencana di zaman sekarang. Kemudian dari ketiga soal tersebut kita tuh disuruh pilih bencana apa yang boleh dikerjain. Apakah bencana, contohnya bencana Palu Koro yang aku sebutin tadi, kemudian ada bencana tsunami Aceh misalkan dan lain-lainnya. Gitu. Ada opsi bencananya, kemudian kalian disuruh ngejawab 3
soal tadi berdasarkan bencana yang kalian pilih. Gitu sih. Oh, oke Mas. Oke Mas, terima kasih Mas. Oh, sama untuk yang materinya Pak Rahmadi itu, kan tadi kan bahas tentang absolute dating. Em, Mm. terus ada ya kemungkinan misal kita dikasih studi kasus kayak kalau misalnya mau ngehitung batuan ini berarti kita pakai metode apa gitu atau gimana ya Mas? Kalau mungkin atau enggaknya mungkin aja, dikarenakan setiap metode itu kan punya perlakuan sama punya sampel yang khusus kan. Jadi kayak yang dendrokronologi itu pakai pohon, kemudian yang karbon karbon 14 tadi pakai sampel fosil karbon, kemudian untuk uranium thorium pakai karbonatan. Nah, gitu pelajarin aja untuk mungkin atau nggak mungkinnya. Aku nggak tahu soalnya aku nggak pernah diajar Pak Rahmadi, dan Pak Rahmadi juga nggak pernah tahu, aku nggak pernah megang geologi quarter di tahun-tahun sebelumnya, jadi aku kurang tahu soal-soal Pak Rahmadi itu tipenya kayak gimana. Tapi untuk materi pertanyaan kamu tadi tuh dipelajarin aja, coba dijawab soalnya itu mungkin aja masuk ke soal besok. Oke Mas. Berarti tinggal dipelajarin masing-masing eh, datingnya itu nanti arahnya kemana gitu ya Mas? Atau gimana? Hmm. Dikarenakan setiap metode itu kan ada jangka, oh ini deng. Nah, setiap Ya, metode itu ada jangka waktunya sendiri-sendiri. Jadi mungkin aja misalkan kalian ada sampel bla 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 bla, kalian disuruh milih metode apa yang cocok dipakai. Nah, ini ada. Pokoknya kayaknya ini cukup penting sih slide yang introduction ini dibandingkan slide-slide yang kayak penjelasan instrumen ini gimana, itu hmm. kayaknya nggak terlalu kurang penting, tapi mending kalian baca konsepnya aja. Soalnya kemarin bapaknya mentionnya tentang eh, kurun waktunya itu sih Mas. Kalau kurun waktunya segini nanti pakai metodenya yang ini gitu. Ya itu penting, soalnya itu tuh salah satu konsep yang paling penting yang berkaitan dengan sampel apa yang kita miliki dengan metode apa yang kita pilih. Itu konsep yang paling penting dalam penanggalan. Soalnya pas aku juga kemarin pas research di Sangiran itu tuh ya kayak ya bingung gitu loh, sampel apa yang aku sampelnya kumis, metode apa yang mau aku pakai itu juga agak kebingungan. Jadi mungkin aja Pak Rahmadi pakai soal yang tipenya kayak gitu. Soalnya itu konsep yang penting, yang paling penting di materi penanggalan atau dating. Di pelajaran Oke, aja itu. siap. Terima kasih ya Mas. Oke. Selamat SD juga Mas. Yoi, kasih yo. Yang lain ada yang mau ditanyain? Siap Mas. Boleh, boleh. Oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi, aku tutup ya OC malam hari ini. Semoga kalian bisa menjawab soal ujian besok, UTS besok di mata kuliah Geologi Kuarter sama mata kuliah yang lainnya. Semangat ya, semangat pokoknya. Belajar terus dan semoga bisa menjawab soalnya dengan baik. Ya, terima kasih Mas. Amin. Yoi. Dah. Bentar. Kacau. Asik. Hey, stop recording, Kak.